Hitung sama Dani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya serahkan. Tasnya Ade, tasnya dah. Nah, pegang saya pegang. Nah, masukkan dah hati. Pegang dah, antarkan loh, betul. Pegang itu. Antarkan duitnya. Nah, oke, sip, dah. Berikan masuk ke dalam tas. Nah, hati-hati nyimpannya. Yang kedua Bapak Babinsa gitu ya. Silakan. Usah balik dulu. Balik ya, dan dapat duit. Oke. Ya, silakan. Itu untuk yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Babin Kamtipmas Pemilih itu, silakan Bu. Ya, yang keempat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bapak Haji Jusni. Kayak buat pendamping desa gitu. Pendamping lokal desa mana? Mana ke desa? Di lokalisasi. Hitung lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 sudah ya. Oke. Yang kelima BPD asli kan. Oh, pendamping kita ya. Bang Herman. Bu maju Bu. Oke. Undangannya mana Bu? Yang keenam dari BPD kan? BPD Sopan. Akhirnya saya. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan kami dari Prokopincam, ada Pak Dan Kamil 03 Tebas yang diwakili oleh Bapak Babinsa. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tebas yang diwakili oleh Babin Kamtipmas. Ada pendamping desa Bapak Herman SE. Kemudian yang punya gawe hari ini Bapak Kepala Desa Bapak Haji Jusni dan Ketua BPD Bapak Abdul Hadi SHI. Dan yang saya banggakan, saya muliakan Ibu Bapak Newan Neagi yang hadir pada hari itu selaku penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa Tebas Sungai. Itu dari dusun mana itu? Ya, dusun Mawar. Alhamdulillah jumpa dengan saya di
Dia dari Dusun Nawar, dan kita semuanya merasa bersyukur. Tentu puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena pada hari itu nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada kita, dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, lain syakartum wa azidannakum wa lain kafartum wa ala bilasabi. Siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan rezekinya. Syukur tidak tuh? Syukur, alhamdulillah. Insya Allah kena tambahkan rezeki oleh Allah SWT. Tapi bagi siapa yang berkufur, kebalikan dari syukur, tidak bersyukur, maka akan diberikan azab oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Suka dengan kopi teh? Dan suka, maka saat itu kita masih di new normal sebenarnya, kenormalan baru. Dulu kita kena perintahkan bepalam di rumah, tidak boleh keluar rumah. Hampir 3 bulan kita tidak boleh keluar rumah. Keluarnya pun terbatas, itu dah boleh keluar rumah, dah boleh acara, tapi syaratnya harus pakai masker. Maka tadi ada yang pakai masker, saya minta keluar, cari dulu maskernya. Kini kita dalam itu tidak tahu siapa yang akan terkena atau siapa yang udah terjangkit. Maka kita jangan sampai menjangkiti orang lain. Kita pun tidak dijangkiti oleh orang lain dengan memakai masker. Yang kedua, cuci tangan tidak tadi masuk deh. Alhamdulillah. Cuci tangan pakai apa? Oh, pakai air. Pakai sabun nih Pak Bupati habis sih. Nah, habis sabunnya. Kemudian jaga jarak, alhamdulillah sudah jaga jarak. Itu tetap harus saya sampaikan kepada kita semua supaya kita tetap jadi kebiasaan baru. Kemudian informasi yang mau saya sampaikan tadi sudah disampaikan juga oleh pendamping desa. Di kampung kita, di tebas sungai itu akan dilaksanakan kegiatan normalisasi sungai dan parit. Jadi parit di sungai Tebas tuh, dari sungai Tebas tuh sampai dari Tebas sungai sampai Tebas Kuala ya akan didalami. Ada ke rumah yang pinggir sungai tuh? Ada. Jadi nanti pun ada orang Keraja, setuju tidak dukung dia ya? Supaya apa lah kita ya? Supaya daan banjir. Dari Dusun Nawar dah ada buat panggawan waktu ini, nyengke. Buat panggawan dah sampainya. Bahkan dari SAR pada saatnya dah siap-siap untuk mengevakuasi. Dah nak dibawa keluar pada saatnya. Tapi setelah tanya ke kepala kampung, ada dari masyarakat di Sunawar, tidak mau Pak kami. Nah, jadi tidak mau kami nak keluar dari kampung. Bahkan dah disiapkan di Masjid Al-Muhsinin pada saatnya. Dah dijaga kawan-kawan yang di desa Tebas Sungai itu, baik di Karang Tarunanya, baik dia masyarakatnya, Limas yang dijaga. Pak Basin Limas pun ada pada saatnya. Pak Babinsa pun ada. Nah, lengkap pada saatnya, udah berjaga-jaga. Kalau memang diperlukan untuk dievakuasi, dipindahkan, siap, nanti SAR pun siap datang. Nah, makanya dengan ada kegiatan itu, kita pun bersyukur. Mungkin kita seorang yang gali parit mampu ke? Si panjang-panjang itu sampai ke sini sampai. Nah, iyalah salah satunya nanti pakai alat. Jadi mungkin kalau ada tanahnya, silakan kalau bukan menimbun 8 rumah kita. Nah, ia bahkan tinggikan rumah kita. Nah, sementara kalau kena ke jalan, tentulah diajak sementara. Sabar dulu. Siap ya? Siap kan dukung normalisasi sungai itu? Alhamdulillah. Berarti semua sungai sudah siap. Saya harapkan nanti dalam pelaksanaan pekerjaan ada anak yang nanti misalkan anak kerajaan, padahkan dengan belakang kampung. Minta kerajaan sepanjang masih ada kerajaannya tetap diberikan. Yang pertama kaitannya dengan normalisasi sungai. Kemudian informasi kedua yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak,
Ada ke yang buat tambur kue di kampung kita itu, dusun mawar. Ada ke? Yang suka apa ada yang buat tambur, buat kue? Ada ke? Dan ayam tikar ada ke? Siap. Itu kita sebenarnya di Kecamatan Tebas udah ada galeri rumah pajang. Rumah pajang produk unggulan desa. Nanti dicek Pak Kampung. Apa keputusan Pak Desa pada saatnya udah hadir. Jadi nanti bisa dibuat kemasan. Dulu kan sudah ada datang mahasiswa KKN. Ada yang dibuat bakso dari ikan patin. Ada yang dibuat apa namanya? Lapis bolu limau madu susu. Namanya bolu limau madu susu. Ada salai limau. Lengkap pada saatnya. Makanya perlu kita kembangkan. Nanti kita jual, ada tokohnya, ada rumah pajangnya di samping kantor camat. Insya Allah dalam bulan depan akan diresmikan oleh Bupati. Ada galerinya, ada rumah pajang yang nanti jual produk unggulan desa, baik dia kue maupun nanti souvenir. Souvenir itu maksudnya kerajinan tangan. Bisa ya kalau bentuk apa? Ada yang pandai belameh, bukan tapak meja. Di kerajaan rumah ibu-ibu kan bisa ya. Newan-newan yang di kerajaan siapa tuh rajin ya. Bisa kalau ngayam tikar yang bagus-bagus bisa dijual. Pun pandai ngayam bidai makin mantap lagi. Bejuta lagi. Tinggal dicari bahannya. Sebagai pekerjaan kita sehari-hari nanti di rumah sambil di rumah sambil dibuatlah buat tikar, buat kalak kayak bidai, buatlah kue, buat salai, buat dodor. Ya nanti itu tingkatkan kesejahteraan kita. Silakan nanti dilakukan pembinaan usaha kecil mikro. Untuk kan ibu-ibu tuh sambil diam-diam ada kegiatan bisa jahit. Nggak nampak anunya apa dicukan bandangan ada cucu. Bisa dimasukkan saya ini. Dia salah satu dari upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Nanti bila perlu didatangkan gurunya yang pandai jahit, tentu silakan nanti. Untuk masker itu boleh dibuat buat orang. Contoh macam di Serdang ada yang buat sampai 1000 IG. Kalau situ bisa buat. Ada ke? Habis sih. Kalau bila perlu buat AG. Gitu. Kalau buat AG mungkin jadi bantuan CSR perusahaan misalkan. Perusahaan buat CSR bisa untuk kan nanti ibu-ibu yang buatnya. Nanti siap nih, kita buat tambur ini. Kalau pelatihannya silakan dari desa untuk memberikan keterampilan keahlian. Yang tidak tahu jahit nanti diajarkan jahit. Dan tidak tahu gelam diajarkan gelam. Nah ibu-ibu tuh yang ada ilmunya, ayam tikar misalkan turunkan ke anak cucunya, turunkan kepada generasi muda supaya nanti lalu ketinggalan dan tahu ayam tikar buat di tempat pun tidak tahu. Makanya ke depan dia diajarkan juga bila perlu untuk kan nanti ngantar pinangnya gimana, buat pinangnya itu gimana, diajarkan adat istiadatnya pun diberitahukan kepada anak cucu. Alhamdulillah, buat padi, alhamdulillah. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi saya minta dengan ibu-ibu ke depan kita bukan hanya untuk keperluan kita seorang. Bila perlu nanti ia bisa kita jual. Sekarang di situ udah ada banyak pabrik padi, dan beras dari tapas sudah mulai dikenal orang. Maka ada 2 varietas yang disukai oleh konsumen. Suka konsumen, suka masyarakat akan dibagikan. Ada yang terima yang 7 kilo tadi lain orang yang terima. Jadi tadi yang dibagikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas oleh Bupati dalam rangka
menghadapi COVID-19 ini, ada beras, ada minyak goreng, pada saat dia tidur. Maka orang merasakannya nyaman, banyak yang pergi di situ beli. Jadi jangan sampai nanti bahan bakunya hilang sian. Maka ke depan ada dua ya, Cilosari dengan kata Pak Babinsa. Ingat? Lupa. Cilosari dengan Caherang, salah. Iya. Nah, jadi nanti ada badan usaha milik desa bersama Kecamatan Tebas. Jadi seluruh desa mengumpulkan penyertaan modal 50 juta per desa, lalu dia dikelola oleh badan usaha milik desa bersama untuk Kecamatan Tebas. Apa yang diusahakannya? Beli padi. Mulai padi digiling, dijual untukkan keperluan warung untuk masyarakat. Bahkan sekarang banyak yang dijual keluar. Yang disukai orang dibuat tadi Caherang dengan Cilosari. Maka ke depan satu saya minta kita kompak nanam dia. Ini dia yang disukai orang. Usana nanam padi carat, nanam kalak tingkat dundung, nanam juga kalak baras ketumbar, nanam juga kalak kak lanjut ke. Nah, ada yang namanya ada. Lalu lain-lain itu campur-campur di satu. Sudah kejadian beras yang saya bagi ada yang bulat, ada yang dur, ada yang pipih, Jadi dia kan mencampur aduk seperti dia. Tentu mana dijual kan payah nak laku. Yang pertama, jadi kita satu varietas, satu jenis padi. Yang kedua, saya minta juga dengan ibu-ibu, ibu bapak petani. Maka kita berani usahakan di jamur dulu. Karena mundaan habis berani langsung masukkan ke karung, berasnya nanti dibuat beras jadi hitam. Jadi hitam. Laku dan membaras hitamnya. Jangan laku. Maka untuk dia saya minta dengan ibu-ibu petani, ibu bapak, nanti laka kita ngirit ke masing-masing. Menari otonya makin bagus dah. Karena di oto pakai combine di jamur. Perlakuan laka di jamur baru dah disimpan, baru bisa dijual. Barasnya dan tadi yang dah dijemur, nanti akan dicek kembali harganya akan turun. Sehingga nanti dia perlakuan setelah kita berani, dijemur dulu, usah langsung masukkan ke dalam karung supaya untuk kepentingan kita makan, kita mesinkan makannya pun nyaman. Untuk kita jual harganya pun tinggi, kan jadi. Nanti pun dijemur harganya akan rendah. Maka untuk dia yang saya sampaikan kepada ibu bapak yang menjadi petani, ayo sama-sama kita upayakan. Ya 200 BDM untung enggak ya? Untung. Maka untuk dia sama-sama kita varietasnya sama, jenisnya sama, maka berani kita jamu. Dan dari Bumdesma akan membeli padi dari ibu bapak. Bibitnya nanti dari BPT. Dia dikawal oleh Pak Babinsa nanti. Beritahukan dengan BPT untuk menyediakan bibitnya. Kemudian kaitannya dengan kegiatan kita hari itu, kita bersyukur. Itu dah ketiga kalinya kita terima. Kalau yang pertama untuk kan bulan Mei. Dapat berapa yang pertama? 600.000. Yang kedua 600.000. Yang ketiga 600.000 juga. Tadi pernah kampung bertanya, saya akan kasih ansah. Ada ke para dusun ke perangkat desa ke nang minjam. Ada ke yang minta. Ada yang minta? Mana ada yang minta, usaha nak dibalik. Sepeser pun, dia hak ibu bapak. Selalu nak dibalik. Jadi memang ia untukkan ibu bapak.
Saya minta ada yang macam gaya laporkan yang ke kampung. Munda pagi ke mundo ke kantor camat padahkan dengan saya. Nah, kemudian yang sampaikan oleh Pak pendamping desa tadi, ada memang surat Bupati Sambas terakhir bahwa akan dilanjutkan penyaluran 3 bulan berikutnya, tapi dilaksanakan dulu musyawarah desa khusus insidentil. Didapatkan lagi, ternyata laka menerima itu tadi, kamu dapat rezeki banyak. Iya, dah dikeluarkan dari sini. Tahu-tahu tang 3 bulan tuh kalau jadi kaya, tahu ke? Tahu. Dicek lagi. Alhamdulillah, kan ada rezeki gitu kan? Datang anak dari Malaysia, tahun lalu banyak duit undang, langsung bangun, dah ada kan dari hari. Kayaknya diselidang ya, ada yang mundurkan diri. Kalian haji yang merasa saya tidak berhak Pak, dia di hadapan camat dengan bupati, saya merasa tidak berhak. Maka dia buat pernyataan di atas materai tidak menolak untuk diberikan di ada orangnya di Serindang, sehingga menade kalau yang dah akhirnya langsung lam itu lalu meningkat rezekinya nak nolak terus dia sidekan. Tidak jadi larang. Hak memang dia kalau memang tidak berhak, kalau memang berhak dia berikan. Dan nanti hasil dari musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD. Ada Pak Ketua BPD gitu itu kalau dicek ulang lagi, dan dia bisa aja diteruskan lagi. Tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Munduit dari dana desa yang cukup. Munduit pindah si anake apa yang boleh buat. Senang marah, barangnya terbatas. Kalau tinggal di pateknya, hitung lagi luar desa cukup tak nak balik 300.000 ya per bulan selama 3 bulan ke depannya. Dan itu nanti hasil musyawarah desa. Kita tunggu, kita berdoa supaya nanti dia cukup duitnya dan itu berlanjut lagi. Saya kira informasi saya terkait dengan penyaluran dana itu. Tentu semuanya kita berdoa kepada Allah, semoga wabah corona itu dicabut oleh Allah Ta'ala dari muka bumi itu. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut wabah corona dari muka bumi. Jadi sebagai bahan informasi, di Kabupaten Sambas Laka dolo 2 orang dia positif, dah hilang, dah sembuh. Kemudian ada seorang lagi dari Tabas, tambah orang lain dari 4 orang jadi 5, sembuh lagi bertiga, tinggal 2, itu balik lagi jadi 5 lagi. 5 orang di Kabupaten Sambas dan Tabas masih ada seorang. Bahkan hari itu ada seorang yang reaktif. Jadi kita tentu tetaplah waspada. Enggak harus takut, tapi waspada menghadapi virus corona itu. Sama-sama kita lawan dengan pakai masker, nanti cuci tangan, pakai air campur sabun, kemudian jaga jarak, dan apabila kasih atau bersin pakai etika, batuk kasih bersin pakai etika dengan cara gitu, jangan pakai tangan. Jadi harus pegang-pegang hati pun. Sebelum kita yakin bahwa tangan kita itu bersih, sama pegang mata, pegang hidung, pegang mulut. Cuci tangan dulu, baru boleh. Gitu. Supaya kita selamat. Sekiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah itu bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu bapak-bapak jelaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Camat kita. Jelas. Jadi untuk acara selanjutnya sebelum kita penyampaian Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Camat, perlu kami beritahukan, kami laporkan
bahwa penerimaan BLT Desa Tebas Sungai itu merupakan langkah, yaitu tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga tentunya penerima BLT di Desa Tebas Sungai, yaitu jumlah penerimanya yaitu sebanyak 168 orang. Jadi yang jadi pertanyaan, ngapa sih takjub itu yang datang? Tentunya kita dalam melaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 itu tentu kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi di Desa Tebas Sungai oleh karena jumlahnya 168 orang, jadi kami bagi 4 zona. 4 zona yang pada hari itu yaitu berjumlah 42 orang penerima BLTD, yaitu 42 orang yang atas nama Dusun Mawar dan Dusun Cempaka. Dan insya Allah sore nanti yaitu Dusun Kenanga 1 dan Kenanga 2 yang berjumlah 42 orang. Dan esok pagi hari Kamis yaitu berjumlah 51 orang. Dan insya Allah pada pagi Jumat yaitu dari Dusun Tanjung Sari berjumlah 33 orang. Jumlah keseluruhannya yaitu 168 orang. Jadi ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya masyarakat Desa Tebas Sungai. Perlu sebelum Bapak Camat nanti menyampaikan jadi panjang luar lebar, perlu saya tanyakan. Karena sementara itu saya kan namanya kepala desa dan mungkin nggak sampai turun langsung ke dusun ataupun 500-an langsung. Jadi saya bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi selama itu dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, berapa yang bapak ibu terima langsung? Ada potongan di dusun masing-masing, ada potongannya bu? Ya. Siali? Ya. Alhamdulillah. Berarti sesuai dengan aturan berjumlah 1 kali nerima 600.000 seorang. Siap potongannya ini? Ya. Alhamdulillah. Nah, inilah Pak Camat, Pak Pendamping, mungkin bukan ada yang tampilkan. Jadi kita terbuka aja. Jadi kalau ada potongan kemakan ya laporkannya langsung. Nah, jadi kita tidak lanjuti. Oleh karena kita itu kalau pendaftaran yang benar waktu itu bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang masih kena cari kesalahan kita. Apalagi menjelaskan salah, kita kerja simpanan singinya pun masih kena cari kesalahan kita. Jadi makin menjelaskan itu, dan salah saya sebagai kepala desa menanyakan kepada langsung kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Dan selanjutnya tentang masalah kelanjutan dari BLT tahap ke selanjutnya, mungkin nanti Bapak Camat yang lebih pas untuk menyampaikannya. Apakah nak kita langsungkan ke tahap 3 bulan selanjutnya, nanti Pak Camat akan lebih jelas. Karena di Desa Tebas Sungai itu belum melaksanakan musdes untuk lanjut ke lanjutannya. Nah, jadi mungkin dia sebagai pengantar dari saya sebagai laporan dari kepala desa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata dalam penyampaian itu terdapat menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintahan desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dengan adanya COVID-19 itu ya tentunya menimbulkannya dampak ya tentu ekonomi, sosial maupun kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Tebas Sungai. Pemerintah banyak sekali membuat kebijakan yang secara khusus ya ada 2 kementerian yang terkait BLT, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ya. Di awalnya dimadakan BLT ya 3 bulan, ya, Juli, Agustus, September, ya sebesar 600.000, ya April, Mei, Juni. Maksud kami April, Mei, Juni 600.000, April, Mei, Juni. Kemudian disusul lagi, ya ada perubahan ya dari 2 kementerian tersebut ya. Juli, Agustus, September, ya sebesar 300.000. Nah, di sini. Kemudian dipertegas lagi ya surat dari dinas sosial ya terkait bagaimana mekanismenya sama dengan yang lalu. Nah, ya. Kemudian terkait Bapak Ibu itu menerima lagi 300 ya, nanti keputusannya tetap
Mudesus lagi agel. Bagaimana keputusan ini musyawarah desa khusus ya? Disilah nanti adalah forum yang tertinggi, bukan keputusan kepala desa, bukan BPD. Ia adalah apa ya, musyawarah desa, di mana perwakilannya ia adalah unsur pemerintah desa di sini. Ada BPD juga, ada tokoh masyarakat, RT, RW. Nah, di sini mungkin ada kawan-kawan nanya di sini, ialah yang memutuskan Bapak Ibu layak atau tidaknya. Banyak hal yang perlu dikaji di sini. Misalnya di sini ada misalnya dalam keluarga yang penyakit kronis, misalnya nyaki, misalnya ya, tang meninggal nyaki ya. Nah, bisa aja ya untuk berikutnya ya tidak dapat lagi karena syaratnya kan iya penyakit kronis tadi ya, lansia, dan juga misalnya contoh lagi kan salah satunya kehilangan mata pencarian karena PHK misalnya itu kan banyak kerajaan tuh zaman Covid ya. Nah, tahun lalu dapat yang pekerjaan misalnya tentang borong dan iya borong apa ya kan. Nah, banyak duitnya. Nah, atau kerja di mana di perusahaan ke atau ke TKI ya kan. Masa gaji 20 ringgit misalnya kan. Jadi dan kerja kolektif ya ramai anak ininya, jadi otomatis mungkin dicabut ya banyak pertimbangannya. Nanti musyawarah desa khusus lah nanti yang akan menentukannya. Nah, di sini ya akan segera nanti dilakukan. Kemudian ya dari sisi ekonomi Bapak Ibu dimanfaatkan ngambil di sini, dana desa itu hadir di sini. Dengan adanya Covid, betulnya Bapak Ibu kan nak belanja kan perlu duit. Nah, mensian duit payah nak belanja. Nah, lain halnya ada duit payah nak belanja ya. Nah, mungkin dia hemat di sini kan. Nah, dengan adanya duit itu harapannya Bapak Ibu ya bisa beli sembako. Nah, utamakan beli sembako yang di tetangganya. Nah, mana ada garam micin dipusuk juga ya. Nah, Bali lah yang ada di tetangga CRT, samping rumahnya supaya ada pemberdayaan ekonomi. Ya, ada kegiatan ekonomi di desa. Nah, ya Bali saya mensian cari di dusun cobalah. Misalnya